Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahinatul Rohmah dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 1910400719. Di sini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran 3 dimensi dan rangkaian alat percobaan yang telah saya buat. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar biologi yang diampu oleh Bu Uut dan Bu Dian. Oke, lebih lanjut, simak ya teman-teman. Next slide. Nah, teman-teman, yang pertama kita membahas mengenai media pembelajaran 3 dimensi terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya membuat model coronavirus yang bahan dasarnya itu dari bola plastik, kemudian ada styrofoam, ada kain flanel, kemudian juga ada cotton bud. Nah, next slide nanti akan saya jelaskan untuk lebih detailnya ya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model coronavirus yang telah saya buat. Nah, model coronavirus 3 dimensi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada materi virus kelas 10 SMA IPA. Model ini dibuat dengan bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Proses pembuatan media ini memakan waktu kurang lebih selama 2 hari. Nah, kemudian di sini ada video, mari kita putar ya teman-teman. Nah, ini adalah struktur virus corona modelnya yang telah saya buat. Ini tampak depan. Jadi nanti ada bagian-bagian strukturnya dijelaskan, itu ada keterangan mengenai struktur-struktur dari virus corona itu. Ada RNA-nya juga, envelope, kemudian ada properti aksesori seperti protein-protein yang ada di envelope-nya. Kemudian kita perbesar, nah seperti itu. Kemudian putar ya teman-teman. Tadi tampak depan, kemudian ini tampak samping seperti ini. Putar lagi, tampak belakang. Nah, seperti ini modelnya, tampak dari belakang. Kemudian putar lagi, kita putar-putar. Ini tampak samping. Dan kemudian ini tampak depannya lagi. Seperti itu ya. Seperti itu jadi modelnya yang telah saya buat. Oke, next slide. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kemudian mengenai alat dan bahan untuk membuat coronavirus ini. Nah, alat yang kita butuhkan ada cutter, gunting, puas cat, spidol, lem tembak, dan isolatif. Kemudian untuk bahannya sendiri ada bola plastik berukuran kecil yang berdiameter kurang lebih 15 cm. Kemudian ada styrofoam sebanyak 1 buah. Kalau di sini saya menggunakan warna merah. Kemudian cotton bud secukupnya. Cotton bud ini untuk apa sih? Cotton bud ini untuk membuat struktur protein yang ada di envelope-nya si virus corona ini. Kemudian ada bahan selanjutnya, ada kertas HVS 1 lembar, kemudian ada kardus, ada cat akrilik warna merah, kemudian ada cat air 1 set, dan yang digunakan di sini ada 3 warna saja, tapi ada kuning, hijau, dan biru. Kemudian selanjutnya ada kain flanel, warnanya itu hitam, coklat, kuning, dan abu-abu. Yang kemudian ada spidol, dan yang terakhir ada tisu secukupnya. Oke teman-teman, lanjut next slide. Oke, baik, selanjutnya mengenai cara penggunaan produk. Nah, model pembelajaran 3 dimensi ini menampilkan struktur coronavirus beserta keterangan bagian-bagiannya. Guru dapat membawa model ini ke kelas untuk menjelaskan struktur virus corona sekaligus memberikan informasi terbaru yang relevan dengan materi pokok. Nah, jadi guru disarankan menggunakan referensi valid mengenai informasi coronavirus yang akan diberikan, terutama pada kasus pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi
virus corona COVID-19 ini. Jadi informasi mengenai virus corona ini dapat dijelaskan dan dimasukkan ke dalam materi sebagai sesuatu yang baru, yang update seperti itu. Karena biasanya yang dijelaskan mengenai virus itu biasanya virus HIV kalau di buku cetak seperti itu. Jadi dengan RPP bisa disesuaikan, bisa diganti dengan virus corona ini yang terbaru seperti itu ya teman-teman. Next slide. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai produk yang kedua nih, mengenai rangkaian alat percobaan. Nah, pada produk ini saya membuat mekanisme kerja enzim yang bahan dasarnya itu dari styrofoam, kemudian ada busa dan juga kertas. Cara membuatnya simpel banget loh teman-teman. Oke, simak ya. Next slide. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai model mekanisme kerja enzim. Maksudnya di sini, model ini maksudnya produk saya mengenai mekanisme kerja enzim ini bagaimana sih visualnya seperti itu. Nah, model mekanisme kerja enzim ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada materi metabolisme submateri enzim kelas 12 SMA IPA. Model ini dibuat dengan bahan yang sederhana dan juga mudah didapatkan. Proses pembuatan media ini cukup singkat ya, memakan waktu kurang lebih 1 hari atau bahkan malah nggak ada 1 hari gitu. Jadi ini cukup simpel seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan putar videonya. Jadi seperti ini tampilan papannya mekanisme kerja enzim. Nah, ini adalah rekatan-rekatan. Rekatan ini gunanya buat apa sih? Jadi agar puzzle-puzzle enzim yang ada di bawah ini, yang warna hijau-hijau ini, dapat dibongkar pasang ke papannya seperti itu. Nah, di sini ada 5 model puzzle enzim yang warna hijau-hijau ini. Ini yang pertama, kedua, 3, 4, 5. Dan ini yang merah-merah itu ada anak panah dan tanda plus atau tambah. Nah, di setiap potongan puzzle-puzzle ini, di belakangnya itu ada rekatannya, juga untuk menempelkan ke papannya. Tanda-tanda yang seperti tanda anak panah, dan juga tanda plusnya juga ada. Nah, semua puzzle-puzzle ini bisa dibongkar pasang, dan di belakangnya itu ada rekatan-rekatannya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Seperti ini gambarnya. Oke. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat dan bahan. Nah, kira-kira apa aja sih alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat model alat percobaan ini? Nah, untuk alatnya yang harus kita persiapkan ada cutter, gunting, kuas cat, spidol, lem tembak, dan isolatif. Nah, kemudian untuk bahannya apa aja sih? Yang pertama ada styrofoam 1 buah. Di sini saya menggunakan styrofoam warna hijau dan juga ada yang warna merah juga nih untuk tanda anak panah dan tanda plusnya. Kemudian ada busa tipis warna hitam 1 buah. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk papannya. Nah, bisa dilihat kan papannya warna hitam. Kemudian ada kardus. Kardus ini buat apa coba? Ada yang tahu? Nah, jadi kardus ini untuk penyangga, biar busanya ini dapat berdiri tegak seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat ada kertas HVS sebanyak 1 buah. Yang terakhir ada rekatan. Rekatan ini untuk media merekatkan puzzle enzim ke papannya itu yang warna hitam-hitam. Oke, next slide. Oke, selanjutnya mengenai cara penggunaan produk ini. Nah, cara penggunaan rangkaian alat percobaan ini adalah yang pertama, siswa secara berkelompok menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mewakili bentuk enzim substrat, dan produk dengan benar.
Setelah semua dirasa lengkap dan menurut mereka sudah benar, maka langkah berikutnya adalah menjelaskan hasil rakitan tersebut dengan jelas dan ringkas secara langsung di depan kelas. Nah, waktu yang diberikan ini cukup terbatas. Untuk per kelompoknya, untuk menyelesaikan keseluruhan kegiatan ini hanya dibatasi 5 menit saja untuk masing-masing kelompok. Nah, dan begitu terus hingga seluruh kelompok maju. Setelah selesai melakukan kegiatan, tidak sampai di situ, masih ada kegiatan lagi. Nah, kegiatan berikutnya apa? Kegiatan berikutnya setelah semua maju adalah menjawab 5 pertanyaan yang harus dijawab per kelompoknya. Nah, masing-masing kelompok nanti menuliskan jawaban di kertas, tulis tangan. Nah, terus kemudian dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan. Kemudian untuk lebih jelasnya, mengenai mekanisme kerja enzim seperti apa praktiknya, mari kita tonton videonya ya teman-teman, kita putar. Nah oke, ini papannya yang warna hitam, jadi langsung kita rekatkan saja. Tempelkan begitu karena sudah ada rekatannya, jadi tidak jatuh. Disusun reaksinya seperti apa, seperti itu. Nanti juga siswa diminta sekaligus menjelaskan mana enzim, mana substrat, enzim substrat yang mana, kemudian produknya itu yang mana, seperti itu. Dan juga mereka menjelaskan seperti apa sih mekanisme kerja enzim yang mereka tahu dari apa yang mereka rangkai, seperti itu. Nah, seperti ini kalau sudah jadi bentukannya. Nah, kemudian kalau di video ini kan satu rangkaian puzzle, satu set model reaksi enzim. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 5. Nah, pada praktiknya siswa ini nanti per kelompok menyusun 2 model secara acak, mereka pilih sendiri seperti itu. Kalau di video kan cuma 1, tapi nanti pada praktiknya siswa diminta menyusun 2 sekaligus. Seperti itu, waktunya 5 menit. Oke, next slide. Oke, baik, kita tiba di penghujung akhir video ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai produk mata kuliah ini. Ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua!